Minta potongan pendek, bawahnya habis, tinggi atasnya disesuaikan. Ya, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Daniel Rubara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Video kali ini saya akan berikan tutorial buat teman-teman pemula bagaimana cara memotong rambut pola tinggi dengan ada lekukan kepala bagian belakang, teman-teman ya. Jadi bagian belakangnya itu ada lekukan atau tonjolan yang sangat kelihatan banget. Cuman di sini dia meminta potongan, customer saya yang satu ini meminta potongan yang tinggi atau misalnya pola-pola tinggi ya, dan pingin bawahnya dihabiskan. Oke, langsung kita gaskan saja teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini kita proses parting ya, tapi tidak memakai jepitan karena memang secara keseluruhan rambutnya masih pendek. Nah, untuk langkah pertama di sini saya memakai ukuran nomor 2 close atau 2 tuas tertutup ya, dengan teknik clipper lurus ke atas seperti ini ya. Nah, yang kemarin bertanya, "Bang, bagaimana cara menyisakan atau patokan untuk disisainnya seberapa gitu ya untuk bagian atasnya?" Nah, di video ini sekalian saya jawab. Jadi kalau misalnya pola-pola tinggi itu bablas ke atas kayak gini, berarti kan kalau misalnya logisnya seperti ini ya. Kalau kepala itu bulat ya, otomatis kalau misalnya dikasih lurus dari clipper itu akan menyisakan rambut yang agak ngebentuk kotak di bagian pinggirnya, teman-teman ya. Jadi kita kasih teknik clipper straight atau lurus ke atas seperti ini ya. Jadi jangan sampai mengikuti kontur kepala dari bawah ke atas, jadi jangan sampai ngelekuk. Jadi posisi clipper kasih lurus saja ke atas seperti ini teman-teman ya, dan itu akan tersisa otomatis teman-teman. Oke, untuk bagian sebelah kiri beres, kita lanjut ke bagian sebelah kanan dan bagian belakang teman-teman ya. Seperti ini caranya. Jadi cara memakai clipper adalah dengan menempelkan semua bagian ukuran ke kepala, tapi jangan sampai berpengaruh kepada kepalanya, jangan sampai terlalu menekan teman-teman ya. Nah, untuk yang saya bilang ini adalah bagian lekukan kepala, udah mulai kelihatan teman-teman ya. Nah, lekukannya atau tulang kepalanya udah mulai kelihatan. Nah, di sini kita harus menentukan pola. Jadi bagaimana cara menentukan pola yang pas untuk tipikal kepala yang memang ada benjolan di belakangnya ya, atau tengkorak kepalanya tuh menonjol ke belakang seperti itu teman-teman. Oke, salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman semua yang menonton video ini, subscriber Daniel Rubara. Mudah-mudahan disehatkan dan dilancarkan, diberkahkan semua ya. Dan tidak lupa saya selalu mengijazakan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan di video-video saya buat teman-teman semua. Silahkan pakai, ambil yang positifnya, jangan diambil yang jeleknya teman-teman ya. Kalau misalnya sekiranya ada teknik saya yang kepake sama teman-teman, bolehlah coba praktekkan. Tapi kalau sekiranya tidak ada atau misalnya kurang, ya silakan ya. Masih ada referensi dari channel-channel lain yang banyak membahas tentang tutorial potong rambut. Tapi insya Allah di sini saya udah menyederhanakan teknik yang saya sampaikan ya, supaya bisa dicerna langsung, bisa dipraktekkan langsung buat teman-teman pemula. Jadi insya Allah di sini dengan melihat video-video dari saya, teman-teman udah bisa langsung praktek di rumah, dan itu bukan hanya 1-2 orang saja. Banyak teman-teman yang udah memberikan testimonial bahwa dengan hanya menonton video-video saya, mereka udah bisa langsung praktek dan udah mulai berani untuk mencukur, bahkan ada yang udah buka sendiri. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi saya ikut berbahagia, ikut berbangga juga, ikut bersyukur juga, saya bisa menjadi wasilah buat teman-teman untuk menjadi seorang tukang cukur. Langkah selanjutnya kita tahapannya adalah guideline atau membuat pola. Di sini saya pakai Keme 2600 dengan posisi clipper dibalik teman-teman ya. Nah, kalau biasanya saya membuat guideline itu dengan posisi clipper atau misalnya dengan trimmer, tapi kali ini saya membuat guideline dengan posisi clipper terbalik seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini penentuan pola sangat diperhitungkan teman-teman ya. Apabila ada lekukan kepala di bagian belakang, otomatis kita harus membuat pola itu kalau enggak di atasnya yang lekukan, harus di bawahnya. Jadi jangan sampai berada di tengah-tengah. Nanti akan kelihatan tonjolannya ya, jangan nanggung. Ya. Oke, setelah itu langsung kita bersihkan saja memakai trimmer teman-teman ya. Jadi bagian bawahnya nggak saya sisakan, tapi kalau biasanya di video-video sebelumnya saya menyisakan bagian bawahnya ya. Tapi untuk video kali ini saya langsung habiskan saja dengan trimmer teman-teman ya. Nah, di sini adalah kesempatan teman-teman untuk belajar yang masih kesulitan dalam menghilangkan garis. Teman-teman bisa coba teknik ini ya. Nah, ini sekaligus tutorial cara menghilangkan garis yang efektif dan mudah buat teman-teman pemula. Kalau misalnya cara menghilangkan garis di bagian space-space yang sempit, itu mungkin teman-teman masih pusing. Cuman di space-space yang besar seperti ini, yang luas, ya aja teman-teman bisa leluasa, karena saya space atau misalnya cara pengambilannya juga otomatis akan lebih luas dan lebih lebar ya daripada di pola-pola yang sempit.
Oke, caranya membersihkan bagian bawah rambut atau misalnya dengan trimmer seperti ini teman-teman ya. Jadi pastikan bersih dari bawah ya, jangan sampai disisakan bagian-bagian rambutnya, supaya nanti pada saat membuat gradasi tahapannya kelihatan sempurna teman-teman ya. Oke, mungkin sekalian menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya yang belum tahu tentang istilah-istilah potong rambut, yang baru gabung ya di channel Dani Rumbara. Selamat datang, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang pertama-tama dari mulai parting. Parting itu apa bang? Parting itu adalah membelah rambut atau membagi rambut. Fungsi parting adalah untuk membagi atau misalnya melihat bagian-bagian rambut kita pisahkan supaya tidak terpotong bagian atas, dan untuk melihat bagian kiri, kanan, dan belakang supaya lebih tepat dalam pemotongan. Jadi nggak jatuhannya nanti nggak tebal sebelah, nggak tinggi sebelah kalau misalnya udah diparting, kecuali kalau misalnya untuk potongan-potongan rambut yang pendek seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk di video kali ini saya akan memberikan tutorial juga bagaimana cara merapikan rambut di bagian atas dengan menggunakan clipper ya. Di sini ya overcomb ya, teknik merapikan rambut dengan mesin itu dinamakan overcomb, cuman ini fungsinya jatuhannya di bagian atas ya, merapikannya ya. Nanti akan saya kasih di menit-menit selanjutnya. Oke, beres guideline dibersihkan, sekarang kita menuju ke tahapan selanjutnya, yaitu memakai nol open teman-teman ya. Nah, nol open di sini adalah posisi clipper kosong tanpa ukuran dengan tuasnya dibuka ke bawah teman-teman ya, seperti ini. Jadi caranya dengan menyisakan kurang lebih 1 jari ya, dorong dari bawah ke atas ya, flick sehingga membentuk garis 1 jari. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada 2 garis di sini ya. Ada 2 garis guideline sama garis nol open ya. Nah, di sini garis-garisnya akan kita hilangkan secara bertahap dengan menggunakan susunan ukuran yang udah ditentukan, teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ada yang belum paham intinya, jadi teman-teman kalau misalnya belajar tuh harus pahami dulu rumus dasarnya, teman-teman ya. Rumus dasar tuh apa? Jadi intinya kalau misalnya menghilangkan garis A harus sama apa, menghilangkan garis B sama apa, termasuk ini juga ya. Nah, ini ada 2 garis yang muncul dan itu kita akan hilangkan. Garis guideline hilangnya itu dengan 0 middle atau misalnya mid to close ya. Garis 0 open atau setengah hilangnya dengan 1 ya. Jadi susunannya masih tetap 0, setengah, 1, 1 setengah, 2, segitulah garis rumus utamanya ya. Nah, sela-sela itu, sela-sela dari 0 ke 1 ada setengah ya, dari 0 ke setengah ada juga 0 middle gitu ya. Jadi intinya bagaimana caranya supaya tuh garisnya tuh bisa hilang gitu ya intinya. Jadi teman-teman bisa memakai yang namanya ukuran dan memainkan tuas kayak gitu teman-teman ya. Jadi logikanya harus main juga pada saat nyukur. Jadi siapa bilang mencukur itu tidak butuh kecerdasan dan logika. Nah, kita butuh juga di sini dalam nyukur ya. Jadi bagaimana caranya kita menghilangkan garis ya. Kalau misalnya udah ketemu caranya ya, udah paham, teman-teman pasti akan mudah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita ke tahapan menghilangkan garis menggunakan middle ya. Jadi ingat fungsi dari tuas adalah kalau terlalu ngemakan turunin, kalau kurang ngemakan ditaikin ya tuasnya ya. Berarti kalau misalnya tuasnya ke bawah, otomatis ngemakannya dia tidak terlalu panjang ngemakannya ya. Jadi tidak terlalu habis. Otomatis kalau tuasnya naik, dia ngemakan rambutnya habis gitu. Logikanya seperti itu. Jadi teman-teman harus udah pahami juga ya, teman-teman. Nah, di sini kita mainkan juga tuasnya. Jadi tidak melulu harus tuas itu dalam satu posisi pada saat menghilangkan garis. Ada kalanya kita harus menaikkan dan menurunkan tuasnya pada saat kita mulai menghilangkan garis, teman-teman ya. Oke, kita putar bagian belakang. Nah, di sini lekukan kepala sengaja saya lewatkan ya. Jadi tadi bagian pola itu ada di atas benjolan kepala bagian belakang. Supaya kenapa? Dilihatin sekalian. Kalau misalnya ditutup ada bagian yang hitam akan kelihatan justru lebih kurang enak dilihat. Kalau seperti ini, dia cenderung akan lebih enak dilihat dan tonjolannya akan tersamarkan, teman-teman ya. Jadi ini ilmu nih, teman-teman ya. Jadi dalam teknik cukur itu diatur juga cara pengambilan pola, terus nanti cara pemotongan dengan berbagai teknik. Dan di sini buat teman-teman yang memang udah senior, udah lebih lama, pasti akan menemukan beberapa kekurangan dari potongan-potongan saya. Kemarin termasuk potongan yang sebelumnya ya, saya kasih sedikit garis nggak dihilangkan semua. Tapi ternyata ada yang komentar dari teman-teman, "Bang, itu masih nggak nyambung." Alhamdulillah, berarti teman-teman menyimak dengan teliti ya. Dan bisa kelihatan bagian garis yang memang belum
belum sempurna. Makasih banget ya atas masukan-masukannya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Dan di sini kita mainkan juga tuasnya. Jadi teman-teman bisa untuk memainkan tuas dengan naik turun ya. Oke. Nah, di sini yang saya pakai adalah Wah Legend ya, dengan V9000 kecepatan motornya, jadi lebih cepat dari Clipper Keme yang tadi ya. Jadi RPM-nya lebih kencang, RPM-nya lebih inilah. Jadi untuk menghilangkan garis itu lebih enak teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang garisnya yang udah garis 2 tadi, garis guideline udah hilang, garis nol open. Ya, sekarang kita akan menghilangkan garis yang ditimbulkan oleh nol open. Sorry, tadi garis-garis yang guideline udah hilang. Sekarang kita akan naik ke atas menghilangkan garis dari nol open, teman-teman ya. Nah, menghilangkan garis nol open di sini kita pakai ukuran nomor 1. Ya, kita gosok seperti ini. Kita pakai teknik flick ya, teman-teman ya. Pakai teknik flick seperti ini. Nah, kita agak sedikit gosok juga nggak masalah teman-teman ya. Kita gosok seperti ini. Nah di sini ketemu bagian lekukan kepala lagi di bagian belakangnya ya. Jadi di sini kita menemukan bagian lekukan kepala yang agak ke dalam ya. Nah di sini untuk bagian belakang kita memakai cara yang sama ya, agak sedikit digosok tapi di flick juga untuk menghapus garis yang ditimbulkan oleh nol open tadi teman-teman. Nah, dalam tahapan ini gradasi udah mulai kelihatan terbentuk meskipun belum sempurna ya. Dan kita lanjutkan di bagian yang sebelah kanan. Masih satu close, kita menghilangkan garis yang dibentuk oleh nol open tadi teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya. Santai, pelan-pelan saja ya. Jadi yang paling penting garisnya tuh bisa hilang dulu ya. Jadi teman-teman di sini bisa pahami, bisa praktekkan, ditiru ya di pangkas rambutnya, di barbershopnya atau di rumah juga bisa ya. Kalau misalnya ada meminta potongan pola tinggi seperti ini dengan dasarannya kosong bawah, nah teman-teman bisa memakai teknik ini ya. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya udah ketemu rumus dasarnya, dikasih potongan apapun, teman-teman insya Allah pasti bakalan bisa ya. Jadi yang membedakan adalah tinggi rendahnya, polanya saja, terus lagi ketipisan itu saja sih. Jadi memang tinggal main di sana, mengasah insting, jadi menyesuaikan. Kalau misalnya tipikal rambut seperti ini bagusnya digimanain ya, kepala seperti ini, terus juga ada lekukan kepala. Nah di sana sebenarnya poin utamanya. Kalau misalnya teknik tuh nggak jauh-jauh beda, dan tutorial-tutorial yang lain pun tidak bakalan jauh tekniknya berbeda dengan yang udah saya share di video-video ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Nah di sini kita buka tuasnya ya, dari tadi satu close sekarang kita buka tuasnya menjadi satu open untuk menyambungkan atau menghilangkan garis yang ditimbulkan oleh nomor 1 tadi teman-teman ya. Nah di sini kan udah mulai hilang ya, satu open, kita gosok sampai agak sedikit ke atas dan kita menyisakan di bagian konektor, di bagian penyambung untuk jatahnya 1,5 open nanti teman-teman ya. Nah dalam tahapan ini gradasi udah mulai terbentuk ya. Nah untuk tipi rambut ini sebenarnya bisa ada beberapa aksen. Untuk bagian atas bisa juga dikasih potongan French crop ya, bisa juga dikasih buzz cut, bisa juga ya, atau misalnya dikasih quip ya, agak sedikit jambul, cuman yang membutuhkan sentuhan produk. Tapi kalau di video kali ini dia nggak mau nggak mau dikasih pomade atau misalnya produk-produk rambut. Jadi dia pengennya jatuhannya natural saja, makanya dikasih standar potongannya yang paling penting sesuai dengan bagian pinggir. Oke sekarang kita menghapus bayangan-bayangan garis ya di bagian bawahnya dengan menggunakan ukuran setengah teman-teman ya. Ukuran setengah seperti ini kita hilangkan ya, ada bagian bayangan-bayangan garis yang memang masih belum maksimal. Nah seperti ini. Oke, bagian gestur badan teman-teman ya, tidak bosan-bosan saya sampaikan bagaimana melihat posisi badan pada saat nyukur. Jangan sampai membungkuk ya, membungkuk atau misalnya menungging ya, terlalu dekat ke bagian kepala customer ya, matanya terlalu dekat. Jadi usahakan jaraknya aman, kita nyukurnya juga nyaman, customer juga nyaman, dan hasilnya bisa bagus. Toh kalau misalnya mau turun ke bawah ada customer bocil, jadi kita bisa menaikkan kursi dan membuat kuda-kuda ya. Jadi yang ditekuk adalah lutut, jadi jangan sampai pinggang yang mendongkang ya. Jadi itu untuk jangka panjang nanti akan kena pinggangnya, sayang lah teman-teman ya.
Oke, sekarang di jatahnya 1,5 open ya. Jadi di pada saat sambungan di sini kita pakai 1,5 open seperti ini untuk menyempurnakan bagian sambungan antara 1 open dan ukuran nomor 2 tadi teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya teman-teman, pelan-pelan saja, santai ya, untuk membuat si gradasinya tuh lebih sempurna teman-teman ya. Oke, kayak gini, santai saja teman-teman ya. Oke, beres. Tahapan selanjutnya kita menuju ke tahapan overcomb teman-teman ya. Nah, di sini fungsi dari overcomb adalah merapikan rambut sisa dari baseline atau pola awal yang tidak sempurna dengan menggunakan clipper. Bisa kita sempurnakan dengan menggunakan teknik overcomb ini teman-teman ya. Teknik overcomb ini nggak wajib dikuasai, tapi saran saya harus bisa teman-teman ya. Karena kenapa? Ini berguna banget untuk finishing dan untuk memaksimalkan potongan di bagian baseline di bagian atas ya. Nah, termasuk di yang udah saya bilang tadi, saya juga akan kasih teknik bagaimana cara overcomb untuk rambut bagian atas ya. Bagian atas kita akan rapikan dengan menggunakan overcomb seperti di thumbnail ya. Jadi bagaimana caranya untuk merapikan potongan rambut di bagian atas ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kita kan ini rambutnya tipikalnya jingkrak ya, jadi agak jingkrak. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian atas ya, jadi kita kasih teknik overcomb dengan posisi clipper pegangnya di sebelah bawah seperti ini ya. Jadi biar lebih memudahkan, biar lebih enak dan nyaman dalam pegang ya. Jadi si siku itu nggak ngangkat ke atas teman-teman. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau misalnya ada kendala tentang proses ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, silakan. Tapi mohon maaf kalau misalnya sekiranya belum saya balasin satu-satu ya, karena banyak banget komen yang masuk. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ada nanti kesempatan bisa kebalas sama saya ya. Komentar dari teman-teman yang sekarang lagi berproses untuk belajar menjadi seorang tukang cukur ya. Oke, seperti ini caranya. Nah, overcomb kita santai saja ya. Kita membutuhkan beberapa titik yang harus dirapikan ya. Nah, oke, di sini masih ada bagian yang kurang sempurna ya. Nah, di sini masih ada bagian yang hitam. Nah, kita gosok lagi dengan menggunakan 1,5 open. Yang tadi saya bilang kadang-kadang pada saat udah di overcomb tuh si garis tuh kelihatan jadi muncul lagi ya, atau misalnya kurang sempurna karena memang udah dihajar bagian konektornya. Jadi makanya kita ulang lagi langkah di sini, bisa pakai 1,5 open atau misalnya 1 open atau misalnya 1 ya, untuk lebih memberikan gradasi maksimal di bagian pinggir teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, gosok-gosok ya. Jadi udah garisnya udah mulai kelihatan hilang ya, cuman masih belum semua ya. Di sini saya pakai 1 open lagi ya. Open lagi kita pakai di sini. Oke, sebenarnya teman-teman ya, masih pakai ukuran nomor 1. Nah, di sini garisnya udah mulai kelihatan pudar dan udah mulai kelihatan nyambung ya. Tinggal di bagian belakang, di bagian lakukan kepala di sini teman-teman ya. Jadi harus digaris bawahi. Kita nggak bisa menemukan jenis kepala yang selalu ideal. Jadi pada saat dicukur tuh akan selalu bagus. Tapi di sini bagaimana kita sebagai tukang cukur tuh bisa menutupi kekurangan dari setiap customer kita ya, supaya dia tuh menjadi puas dan bisa balik lagi ke kita, itu intinya ya. Oke, sedikit motivasi buat teman-teman pemula ya. Bang, kalau misalnya kita bersaing kan dengan yang udah senior tuh pasti kalah lah ya. Pasti kalah. Jadi potongannya dia udah lebih bagus, terus lagi udah lebih baik lah intinya ya, karena nyukurnya udah lebih lama. Bagaimana cara kita untuk memenangkan persaingan atau minimal bisa mengimbangi lah. Cara satu-satunya adalah dengan cara meningkatkan servis atau meningkatkan layanan teman-teman ya. Jadi layanan tuh bukan hanya dalam berbentuk langsung atau misalnya meningkatkan kualitas potongan ya, nggak harus ya. Memang itu juga bagus, tapi di sini dalam layanan di sini termasuk juga komunikasi, keramahan kepada customer gitu ya.
lebih atraktif kalau misalnya ke orang yang memang kelihatannya senang diajak ngobrol, terus lagi ya tetap selalu untuk berkomunikasi dengan customer. Jadi jangan sampai tuh ada customer itu kalau misalnya mau mengkritisi kita tentang potongan yang kurang tepat tuh dia ragu gitu ya. Itu yang bahaya justru. Lebih baik customer tuh ngomong masih di tempat kita benerin daripada dia gak ngomong tapi nggak balik lagi ya. Catat ya, ulangi lagi tuh. Lebih baik customer itu komplain ke kita di tempat ya, kita langsung benerin pada saat itu daripada dia nggak komplain tapi ternyata kecewa dan dia nggak balik lagi, dan yang lebih parahnya dia ngomong ke temennya bahwa potong di tempat cukur kita tuh jelek atau misalnya kurang cocok. Nah itu yang bahaya ya. Makanya di sini saya titip kepada teman-teman, kalau misalnya mau menangkan persaingan, berikanlah servis atau pelayanan terbaik, terutama dalam hal komunikasi dan konsul tentang potongan ya. Itu adalah salah satu cara yang udah saya terapkan dan terbukti bisa menjadikan tempat potong rambut saya berpas eksis sampai saat ini di tengah gempuran-gempuran atau misalnya teman-teman yang lain yang udah mulai banyak buka ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut di bagian sebelah atas ya. Nah, di sini kita akan membuat potongan crew cut ya. Crew cut di sini adalah potongan pendek ya. Potongan yang pendek ya. Di sini cuman masih ada rambutnya di atas, bukan kayak basket. Kalau basket mah kan habis ya, atau misalnya hanya sekadar menyisakan bagian yang hitam dan pinggirnya dihabiskan. Kalau ini dia agak ada rambutnya juga, cuman pendek lah teman-teman. Makanya dibilangnya saya crew cut ya. Potongan yang natural, yang memang buat orang-orang yang tidak mau ribet ya. Oke, untuk potongan ini saya pakai teknik trapping yang standar banget teman-teman ya. Jadi yang gampang, gak dibagi ke dalam 3 bagian. Jadi langsung ambil dari bagian depan, tarik ke belakang, potong ya. Bagian kiri tarik dari depan, ambil ke belakang, potong lagi dengan mengambil patokan yang udah dipotong pertama. Seperti itu teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kita potong. Nah, jadi kan kelihatan tuh. Jadi bagian pemotongan yang udah dipotong pertama kita jadikan sebagai patokan teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, potong. Nah, kita potong bagian belakang, kita samakan ya. Jadi kalau misalnya tipe model seperti ini sebenarnya multi model ya. Bisa yang tadi saya bilang, bisa untuk whip, bisa juga, bisa untuk spike, bisa ya, bisa untuk French crop, bisa juga. Cuman dia meminta potongan yang memang agak natural ya, tanpa harus membutuhkan produk di sini. Nah, oke teman-teman bisa lihat di sini ya, bagian atasnya belum terlalu rata ya, masih ada bagian-bagian yang muncul. Ya, karena memang tipikal rambut ini rentan banget kalau misalnya memang mau keatasin ya kayak gini. Nah, saatnya kita akan merapikannya dengan menggunakan overcomb ya. Kita tarik seperti ini ya. Kita rapikan ya bagian yang keluarnya. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi tenjolan atau misalnya tulang kepala bagian belakang tuh pada saat kita dilewati polanya itu akan kelihatan bagus ya. Jadi beda lagi kalau misalnya kita buat pola di bawah ya, bagian hitamnya akan kelihatan justru semakin hitam dan semakin kelihatan benjolan belakangnya ya. Kalau ini kan nggak terlalu kelihatan karena kita udah buat pola di awal tuh melewati batas yang melewati batas benjolan kepala atau tulang kepala belakang ya. Oke, cara untuk merapikan seperti ini, kita ambil patokan dari depan ya. Ya, kita serut seperti ini, mengambil patokannya dan kita samakan ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi arahnya boleh dari pinggir, boleh dari belakang ke depan ya. Jadi sesuaikan saja, yang paling penting bisa merapikannya. Oke, seperti ini. Nah, hasilnya jadi kayak seperti ini ya.
Jadi masih pendek, cuman dia masih ada rambutnya. Bang, kenapa nggak langsung sama ukuran? Nah, kalau misalnya sama ukuran kom, bisa juga pakai ukuran-ukuran yang gede ya. Ukuran-ukuran 6, ukuran-ukuran 8 gitu, ukuran nomor 5 gitu ya, bisa juga dipakai. Cuman hasilnya nggak bakalan kayak gini ya. Kalau misalnya dioperkom kayak gini, jatuhannya akan kelihatan natural dan kelihatan enak lah intinya dipandang. Beda dengan ukuran mesin, lebih cenderung rata dan tidak bertekstur ya teman-teman. Oke, untuk bagian depannya tinggal disesuaikan. Jadi dia masih ada sedikit poni ya bagian depannya. Cuman jangan terlalu panjang melebihi dari mata katanya. Nah, kita sempurnakan lagi menggunakan gunting teman-teman ya. Seperti ini. Jadi kita sesuaikan bagian yang memang muncul-muncul atau kurang sempurna ya. Nah, di sini jatuhannya seperti ini. Ya, jadi pinginnya dia tuh dijatuhkan saja. Jadi tidak ada styling-styling ya. Intinya sejatuhnya rambutnya karena memang gayanya sukanya seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kan jadinya seperti ini ya. Rapih, jadi dari pinggir ke bagian atas tuh dia nyambung ya, cuman masih ada aksen rambut di bagian atasnya dan tidak terlalu pendek juga ya. Pendek cuman tidak terlalu pendek lah, seperti itu teman-teman. Masih ada bagian yang kurang rapih, kita perkom lagi, kita sempurnakan lagi teman-teman ya. Oke, kita bersihkan teman-teman. Ini adalah hasilnya ya. Jadi bagian bawahnya kita pakai trimmer, atasnya lagi kita sambung gradasi sampai ke atas, dan bagian atasnya kita pakai teknik overcomb juga buat teman-teman. Yang di sini mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sekarang lagi mencari tutorial bagaimana cara membuat potongan tinggi dan cara menghilangkan garis di potongan-potongan kosong seperti ini ya. Oke, kita bersihkan ya, dan kita akan lihat bagian previewnya secara keseluruhan teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat yang sekarang lagi belajar, yang udah merintis disabarkan. Mudah-mudahan nanti mendapatkan momentum terbaik dan bisa banyak langganan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video dan tutorial selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gasken.